Terima kasih telah bergabung dengan Kisah Sejarah Channel. Kami berharap Anda menikmati konten kami dan menemukan informasi yang menarik dan bermanfaat tentang sejarah dunia. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami, untuk tetap mendapatkan pembaruan tentang video-video terbaru kami. Kisah Sejarah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah seorang raja dari kerajaan Majapahit yang berkuasa pada abad ke-14 di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Indonesia. Kisah Hayam Wuruk terkait erat dengan kejayaan dan prestasi kerajaannya, yang pada zamannya menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Hayam Wuruk dilahirkan pada tanggal 10 November 1334 di ibu kota Majapahit, yaitu Trowulan. Ia adalah cucu dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Ketika Hayam Wuruk naik tahta pada usia 16 tahun pada tahun 1350, ia dibantu oleh patih, menteri, terkenal bernama Gajah Mada. Salah satu momen penting dalam kisah Hayam Wuruk adalah ketika ia menjalin pernikahan politik dengan putri Kediri bernama Kertawardhana. Dengan pernikahan ini, Hayam Wuruk berhasil mengamankan aliansi dengan kerajaan Kediri dan memperkuat posisi Majapahit sebagai kekuatan dominan di Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai masa keemasannya. Ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga dan memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satu pencapaian terbesar Hayam Wuruk adalah terwujudnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa adalah sumpah yang menyatakan niat untuk menaklukkan seluruh Nusantara, wilayah Indonesia saat ini, dan mengembalikannya menjadi wilayah yang bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Meskipun tidak sepenuhnya terlaksana pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, sumpah ini mencerminkan ambisi dan visi besar Majapahit dalam menyatukan Nusantara. Namun, setelah masa kejayaannya, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Setelah Hayam Wuruk mangkat pada tahun 1389, terjadi perselisihan suksesi dan perseteruan di antara para bangsawan. Faktor-faktor seperti konflik internal, serangan dari luar, dan krisis ekonomi menyebabkan penurunan kekuasaan Majapahit. Meskipun demikian, kisah Hayam Wuruk dan kejayaan Majapahit tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Prestasi dan keberhasilannya sebagai seorang pemimpin serta cita-cita menyatukan Nusantara masih dihormati dan diapresiasi hingga saat ini. Setelah masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit menghadapi masa-masa sulit. Perselisihan suksesi dan perseteruan internal memunculkan ketidakstabilan politik, sementara serangan dari luar, seperti serbuan Mongol pada tahun 1293 dan serbuan pasukan Demak pada awal abad ke-16, melemahkan kekuasaan Majapahit. Selain itu, krisis ekonomi juga melanda Majapahit. Perdagangan internasional yang menjadi sumber pendapatan penting bagi kerajaan mengalami penurunan akibat perubahan jalur perdagangan dan kekeringan yang melanda daerah tersebut. Semua faktor ini berkontribusi pada kemunduran Majapahit sebagai kekuatan politik dan ekonomi. Meskipun mengalami kemunduran, warisan kebudayaan dan keagungan Majapahit tetap melekat kuat dalam sejarah Indonesia. Arsitektur Majapahit yang megah, seperti candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, masih menjadi simbol kejayaan peradaban Majapahit. Selain itu, kisah Hayam Wuruk dan keberhasilannya dalam menjalin aliansi dan memperluas wilayah kekuasaan mencerminkan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang hebat. Gajah Mada, patih yang setia mendampingi Hayam Wuruk, juga menjadi sosok yang dihormati dalam sejarah Indonesia karena perannya dalam menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa. Kisah Hayam Wuruk dan Kerajaan Majapahit masih menjadi sumber inspirasi dan objek studi bagi para sejarawan, arkeolog,
dan ilmuwan sosial. Peninggalan-peninggalan sejarah Majapahit dan cerita-cerita tentang Hayam Wuruk terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Setelah masa Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit terus mengalami perubahan dan penurunan kekuasaan. Pada abad ke-15, terjadi konflik internal yang melibatkan berbagai kelompok bangsawan dan penguasa regional di dalam kerajaan. Persaingan kekuasaan ini melemahkan pemerintahan pusat dan mengakibatkan fragmentasi wilayah Majapahit. Selama periode ini, kekuasaan Majapahit juga terus dihadapkan dengan ancaman dari luar. Pada tahun 1478, Kerajaan Islam Demak berhasil merebut wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat kekuasaan Majapahit. Serbuan Demak menjadi titik balik signifikan dalam sejarah kejatuhan Majapahit, meskipun ada upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh beberapa penguasa setelahnya. Pada abad ke-16, kesultanan-kesultanan Islam seperti Aceh dan Mataram semakin menguat dan menggantikan peran Majapahit sebagai kekuatan dominan di wilayah Nusantara. Meskipun demikian, warisan Majapahit tetap hidup dalam bentuk pengaruh budaya, kepercayaan, dan tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini. Kisah Hayam Wuruk dan Kerajaan Majapahit menjadi bagian penting dalam narasi sejarah Indonesia karena mencerminkan kejayaan dan kemunduran suatu peradaban. Prestasi Hayam Wuruk dalam menjalin aliansi politik dan memperluas wilayah kekuasaan, serta keberhasilannya dalam mempertahankan stabilitas di dalam negeri, masih dihargai dan diapresiasi sebagai contoh kepemimpinan yang kuat. Kisah Hayam Wuruk juga menyoroti pentingnya diplomasi dan hubungan antar budaya dalam memperkuat kekuasaan suatu kerajaan. Selain itu, kontribusi Gajah Mada dalam merumuskan Sumpah Palapa menjadi simbol semangat persatuan dan cita-cita bersatu untuk mewujudkan kekuasaan yang lebih besar. Dalam keseluruhan, kisah Hayam Wuruk dan Kerajaan Majapahit menunjukkan kompleksitas sejarah dan perubahan yang dialami oleh suatu peradaban. Meskipun Majapahit mengalami kemunduran, kejayaan dan warisannya tetap mengilhami dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan sejarah dan budaya Indonesia. Setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, wilayah Jawa dan Nusantara mengalami periode yang disebut sebagai zaman hanya ada bayang-bayang Majapahit, di mana kekuasaan politik terpecah belah dan tidak ada kekuatan sentral yang dominan. Banyak kerajaan kecil dan kesultanan lokal muncul di berbagai wilayah, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Banten. Selama beberapa abad berikutnya, persaingan dan konflik antara kerajaan-kerajaan ini terus berlanjut. Namun, warisan Majapahit masih sangat berpengaruh dalam budaya dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Peninggalan arkeologis, seperti candi-candi dan struktur bangunan Majapahit, menjadi saksi bisu dari masa kejayaan tersebut. Selain itu, pengaruh kebudayaan Majapahit terus terasa dalam seni, sastra, dan tradisi lokal. Kisah-kisah epik seperti Nagara Kretagama dan Sutasoma menjadi bagian penting dalam literatur Jawa dan tetap dihormati hingga saat ini. Tidak hanya itu, kebijaksanaan administratif dan sistem pemerintahan Majapahit juga memberikan landasan bagi perkembangan sistem pemerintahan di masa-masa selanjutnya. Konsep kerajaan dan adanya struktur birokrasi yang terorganisir membentuk dasar bagi pemerintahan-pemerintahan setelahnya di wilayah Nusantara. Pada akhirnya, Kerajaan Majapahit dan kisah Hayam Wuruk tetap menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia. Warisan budaya dan keagungan peradaban Majapahit terus memengaruhi identitas bangsa dan menjadi sumber inspirasi untuk menjaga dan menghormati warisan sejarah kita. Penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap periode ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas sejarah dan keragaman budaya Indonesia.